teacher. Good morning, Namo Buddhaya. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Teacher harap Ananda semua tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tetap ceria belajar walaupun dari rumah. Hari ini kita akan belajar dari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan pembelajaran yang ketiga. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, setelah mengamati, siswa mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mengetahui atau sudah belajar mengenai pentingnya peran tumbuhan sumber daya alam hayati pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Setiap tumbuhan pasti memiliki bagian-bagiannya. Dan apakah Ananda tahu fungsi dari setiap bagian tumbuhan tersebut? Dan bagian manakah dari tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Untuk itu, perhatikanlah video penjelasan berikut ini dengan baik. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi-fungsinya tertentu. Nah, berikut ini bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Secara umum, akar terdiri atas dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu seperti padi dan jagung. Sementara itu, akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, misalnya mangga dan jambu. Akar juga mempunyai banyak fungsi, yaitu yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan yang terakhir, menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tegak berdiri di atas tanah. Fungsi batang antara lain menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian tempat tumbuhnya daun, bunga, buah, serta tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya tanaman tebu. Berdasarkan jenisnya, batang terdiri atas batang basah kayu, dan batang rumput. Berdasarkan jumlah keping bijinya, batang terdiri atas batang monokotil dan batang dikotil. Selanjutnya yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh berhelai-helai pada ranting. Bagian-bagian daun yaitu tulang daun, tangkai daun, dan helai daun. Fungsi daun yaitu yang pertama,
sebagai alat pernafasan. Yang kedua, tempat penguapan. Dan yang ketiga, tempat fotosintesis. Berdasarkan jumlah helai daun, daun terdiri atas daun tunggal dan daun majemuk. Sementara itu, berdasarkan susunan tulang daunnya, daun terdiri atas daun dengan tulang menirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Kemudian yang keempat adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Biasanya bunga berwarna indah dan berbau harum. Fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga yaitu penghubung antara bunga dengan batang. Kemudian kelompok bunga. Kelompok bunga yaitu bagian yang melindungi bunga saat masih kuncup. Nah, kemudian ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini yaitu bentuk mahkota sangat menarik dan berwarna-warni. Saat masih kuncup, mahkota terbungkus oleh kelopak bunga. Kemudian ada benang sari. Benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada bunga. Terdiri atas kepala sari, serbuk sari, dan tangkai sari. Kemudian ada juga putik. Putik ini adalah alat kelamin betina pada bunga, di mana terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Tangkai putik ini akan tumbuh menjadi bakal buah dan bakal biji. Dan proses penyerbukan terjadi apabila serbuk sari menempel pada kepala putik. Nah, berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunganya, bunga dikelompokkan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya yaitu benang sari dan putik, bunga terbagi atas bunga sempurna. Nah, yang terakhir ada buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, di mana buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang dimakan biasanya daging buahnya, dan biji adalah hasil pembuahan akibat penyerbukan antara putik dan serbuk sari. Biji terdiri atas 3 bagian, yaitu ada kulit biji, ada lembaga atau keping, dan daun lembaga. Berdasarkan jumlah kepingannya, biji dibedakan menjadi monokotil dan dikotil. Nah, jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Dari penjelasan teacher tadi, dapat kita ketahui bahwa setiap bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah, memiliki peran yang berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Nah, biji adalah bagian penting dari tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Kemudian, untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Dengan menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Setelah kita mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan, nah, kali ini kita akan belajar mengenai membuat pertanyaan dengan kata tanya.
Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mempelajarinya, di mana untuk membuat pertanyaan dengan kata tanya terdiri dari 8. Nah, yang pertama itu ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, dan berapa. Di mana setiap kata tanya ini memiliki arti dan fungsinya masing-masing. Nah, di mana kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Kata tanya kenapa digunakan untuk menanyakan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Dan kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga suatu benda. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu membuat pertanyaan wawancara. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya Ananda sudah mempelajari yaitu membuat kata tanya, nah kali ini kita akan mempelajari membuat pertanyaan untuk wawancara. Sebelum itu, Ananda harus tahu dulu apa itu wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, dan sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Kemudian ada juga langkah yang harus Ananda lakukan sebelum melakukan wawancara, yaitu tentukan dulu topik wawancara terlebih dahulu. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin diketahui. Topik wawancara ini bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Setelah menentukan topik, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut ini adalah contoh penyusunan daftar pertanyaan dalam wawancara. Petunjuk penyusunan daftar pertanyaan dalam wawancara yaitu ada 4. Yang pertama, pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan wawancara dan sesuai keahlian narasumber. Yang kedua, upayakan satu pertanyaan untuk menggali satu informasi. Yang ketiga, kalimat tanya disusun secara logis, singkat, dan jelas. Dan yang keempat, daftar pertanyaan dibicarakan dahulu dengan orang yang lebih mengerti dan harus sesuai dengan topik yang diwawancarai. Setelah Ananda sudah mendengar penjelasan teacher mengenai membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, nah sekarang yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah buatlah pertanyaan dari video materi tentang bagian-bagian tumbuhan dengan menggunakan kata tanya yang sudah dipelajari. Dan masing-masing 2 pertanyaan untuk setiap kata tanya. Buatlah di kertas double folio dengan tulisan yang rapi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda semua paham dengan materi yang teacher sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa teruslah berlatih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye, kids.